Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 4 pendudukan Jepang di Indonesia. Oke ya. Next. Ada tujuan pembelajaran, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada nilai dan karakter bangsa, dan kemudian kata kunci. Oke. Yang pertama kita memulai modernisasi dan perkembangan imperialisme Jepang. Imperialisme itu adalah paham menjajah ya. Bagaimana Jepang mulai itu? Yang pertama adalah program restorasi Meiji, atau Meiji diambil dari nama Kaisar Jepang pada saat itu. Ini adalah awal modernisasi Jepang. Oke, kita menuju kondisi sebelumnya, yaitu pada saat sebelumnya mengadakan kebijakan sakoku atau negara tertutup seperti Korea Utara layaknya sekarang ya. Nah, seperti apa kalau negara tertutup? Pasti tidak akan maju. Nah, tapi mereka punya alasan tersendiri, yakni yang pertama, karena mereka takut akan kehadiran misionaris dari Spanyol dan Portugis yang menyebarkan agama Katolik yang dituduh ikut campur tangan urusan dalam negeri Jepang. Ya. Kemudian mempertahankan supremasi Tokugawa. Apa itu supremasi? Adalah supremasi itu kekuasaan Tokugawa. Tokugawa adalah nama daimyo yang memimpin pada saat itu ya. Dan beliau punya saingannya yakni daimyo Tozama. Kemudian bagaimana awal modernisasi Jepang itu? Pada saat itu adalah ada momentum tiba kapal hitam Commodore milik Matteucci Perry, kepunyaan Amerika Serikat yang dianggap canggih, modern ya. Nah, dari situ menunjukkan kedikdayaan militernya Amerika Serikat. Di situ kemudian Jepang menyadari bahwa selama ini Jepang itu sangat terpuruk dalam segala hal. Nah, maka kemudian mengadakan program restorasi Meiji itu dan kemudian menjalankan misi Iwakura. Apa itu misi Iwakura? Adalah misi mengirimkan orang-orang ke luar negeri untuk mempelajari semuanya dan kemudian pulang untuk membangun negerinya. Itu adalah usulan dari Tenno Meiji. Ini fotonya bisa dilihat. Apa saja program dari misi Iwakura kemudian modernisasi Jepang, yakni yang pertama dari segi industri ada pembangunan pabrik senjata, galangan kapal, peleburan besi, pemintalan, sampai menjadikan industri militer Amerika Serikat itu setara dengan Eropa pada saat itu, bahkan Amerika Serikat. Bayangkan. Kemudian melakukan politik dumping. Apa itu politik dumping? Yaitu menjual produk Jepang ke luar negeri itu lebih murah. Apa yang terjadi? Jadi ekonomi itu jalan terus. Jadi Jepang itu kemudian maju ekonominya dari situ. Kemudian dari segi pendidikan, hukum, sosial, semuanya dipelajari dari luar negeri kemudian dibawa ke dalam negeri Jepang. Kemudian ada dari segi militer, ada sesuatu yang luar biasa mungkin, yakni adalah kapal hitam Kaiyomaru yang dianggap inilah wujud kemajuan militer dari hasil tadi misi Iwakura kemudian modernisasi Jepang. Oke, next. Imperialisme Jepang ini diakibatkan karena apa? Karena yang pertama rasa percaya diri akan kekuatan militer dan ekonomi tadi sudah dibangun dari misi Iwakura tadi. Nah, kemudian ada satu peristiwa yakni 1905, yakni Jepang melawan Rusia ya. Jepang melawan Rusia. Bayangkan Rusia itu adalah negara Eropa dilawan oleh negara Asia yakni Jepang. Itu meningkatkan kepercayaan diri yang luar biasa. Kemudian rasa nasionalisme yang radikal ya. Kemudian faktor gold and glory. Gold itu emas, glory itu kejayaan ya. Gold itu diperoleh dari meraup ekonomi suatu negara lain, jajahan. Kemudian glory itu menguasai wilayah. Inilah yang mendorong Jepang menduduki kawasan Asia termasuk di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, ada Singapura ya, kemudian Malaysia ya. Semuanya diduduki pada saat itu ya. Nah, jangkauan invasi Jepang ini selama Perang Asia Timur Raya hampir seluruh kawasan Asia Pasifik ya. Nah, kita akan bercerita mengenai peta ini bahwa kalian bisa lihat ada Jepang, ada Manchuria, ada Cina, ada Korea, ada Hong Kong ya. Kemudian ada Indonesia di sini, kemudian ada Solomon Island, Marshall Island, Gilbert Island. Di situ adalah rombongan-rombongan Amerika Serikat. Di situ ada pangkalan militer Amerika Serikat yang paling terkenal adalah Pearl Harbor. Nah, di situ pada awalnya Jepang menguasai Korea, kemudian Manchuria, kemudian Cina juga ya.
Hong Kong, ya, semuanya dikuasai di situ wilayah sekitar itu ya, luar biasa sekali. Kemudian mengadakan penyerangan yang membabi buta, yang mendadak ya terhadap Amerika Serikat di pangkalan Pearl Harbor untuk menunjukkan bahwa ini loh adalah kekuatan Jepang yang luar biasa. Sampai Amerika kemudian membalas dendam karena dia sangat-sangat marah ya. Tapi itulah kemudian apa tujuannya Jepang menyerang Amerika di pangkalan Pearl Harbor? Karena apa? Karena di Indonesia dikuasai oleh Belanda, dan Belanda kita tahu bahwa mereka adalah satu wilayah sekutu ya, maksud Bapak ya, adalah sekutu dengan Amerika Serikat. Walaupun Amerika Serikat pada saat itu posisinya netral, tetapi tidak menutup kemungkinan karena mereka adalah sekutu dari awal tadi ya. Jepang ingin menyerang dulu untuk menunjukkan bahwa Jepang itu luar biasa. Kemudian akhirnya Belanda pun ketakutan ya. Mereka gentar dengan kekuatan Jepang pada saat itu. Dan betul, setelah terjadi penyerangan dari Jepang ke Belanda, kalah begitu saja ya. Kalah dengan percuma ya. Oke, ini ada video, bisa dilihat sebentar ya. Sebentar, kita lihat dulu. Kita memakai MX Player. Tanggal 8 bulan 12 tahun 2601 ialah waktu Dai Nippon yang sudah ratusan tahun tinggal sabar terhadap ancaman Amerika Inggris mengangkat senjata untuk memperbaikai bangsa Asia Timur Raya. Memang tidak dapat dibandingi oleh kekuatan bala tentara Amerika Inggris dan Belanda di Asia. Sebuah demi sebuah, benteng-benteng yang kuat kepunyaan mereka dirobohkan oleh bala tentara Dai Nippon. Berterima kasih. Pada saat itulah sejarah Indonesia baru mulai dibentuk. Saint Joseph, hari perayaan Maulud dan Nuhega
yang pertama kalinya diramaikan di Jawa. Di Jawa juga diadakan keramaian-keramaian untuk merayakan hari Maulud Tenno Heka itu. Penduduk Jawa bersyukur dan terima kasih atas kegiatan Dai Nippon yang sudah melepaskan tanah Jawa dari belenggu imperialisme Belanda. Oke, sudah selesai. Kita akan menuju ke subbab berikutnya ya. Pendudukan Jepang di Indonesia, yakni yang pertama tadi menyerahnya Belanda kepada Jepang tanpa syarat ya. Terjadi serangan 11 Januari 42, kemudian serbuan kilat Jepang, kemudian membuat Belanda menyerah tanggal 8 Maret 42 ya. Kepada Jenderal Hitoshi Imamura ya. Kemudian yang kedua, ada beberapa tanggapan tokoh pergerakan nasional saat Jepang datang. Ada disambut baik oleh Soekarno-Hatta, Ki Hajar Dewantara, kemudian namun tidak disambut oleh Samratulangi M. H. Thamrin ya, karena mereka tahu bahwa Jepang itu seperti apa ya. Nah, sebetulnya Soekarno-Hatta juga paham ya bagaimana track recordnya Jepang, tapi mereka mencoba untuk membuat politik kooperatif atau bekerja sama ya. Dan memang rakyat tidak tahu menahu tentang Jepang, jadi mereka menyambut baik betul ya sebagai penolong karena selama ini terjajah oleh Belanda. Alasan diterimanya Jepang dengan baik oleh negara kita yakni karena Jepang menjanjikan kemerdekaan, kemudian Jepang memberi kemerdekaan bertahap kepada negara-negara Asia. Jepang simpatik terhadap pergerakan nasional. Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia seperti melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih. Kemudian Jepang menyerah Belanda terhadap Jepang dianggap sebagai akhir dari penjajahan Belanda. Jepang kemudian dianggap sebagai saudara tua. Pendudukan Jepang di Indonesia kemudian membagi menjadi 3 daerah militer ya, yang masing-masing dikendalikan oleh Rikugun dan Kaigun. Apa itu Rikugun dan Kaigun? Kalian bisa lihat singkatan di bawah yang Bapak buat. Ada Rida dan Kaila. Rida itu Rikugun, yaitu darat. Dan kemudian Kaigun itu Kaigun, Kaila. Kaigun dan laut ya. Kaigun itu artinya laut ya, atau pasukan di laut. Nah, ada terbagi 3 yakni yang pertama daerah Jawa dan Madura dengan pusatnya di bawah Batavia, di bawah kendali Kaigun. Kaigun apa tadi? Laut. Kemudian daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu dengan pusatnya Singapura di bawah kendali Rikugun. Rikugun apa tadi? Darat. Dan kemudian daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua berada di bawah kendali Kaigun atau laut lagi. Kemudian dibentuklah Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa, kemudian lahir Romu Kyokai yang kemudian melahirkan Romusa atau kerja paksa ala Jepang yang sebelumnya kerja rodi di zaman Belanda. Kemudian sistem pertahanan semi militer bentukan Jepang ada banyak ya. Ada Keibodan, barisan pembantu polisi, kemudian Seinen dan barisan pemuda, Fujinkai, barisan wanita, Heihu, barisan cadangan prajurit, Peta atau pembela tanah air, Putra pusat tenaga rakyat, Jawa Hokokai tadi adalah kebaktian Jawa, Jibakutai adalah pasukan berani mati, Kempetai atau barisan polisi rahasia Intel, kemudian Gakukotai adalah laskar pelajar oleh para siswa-siswa, kemudian Shuishintai adalah barisan pelopor. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia yang pertama dari segi politik, mendorong penggunaan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Kemudian membentuk gerakan 3A. 3A itu adalah gerakan 3A yang masih ingat ya, adalah Jepang, Cahaya Asia, kemudian Pemimpin Asia, dan Pelindung Asia. Kemudian membentuk kembali organisasi Putra Pusat Tenaga Rakyat, kemudian membentuk Badan Pertimbangan Pusat, kemudian mendirikan Jawa Hokokai Kebaktian Jawa. Dari segi ekonomi, Jepang kemudian menyita aset-aset ekonomi yang penting ya, yang terutama ada industri-industri dari sisa-sisa Belanda, kemudian melakukan pengawasan ketat, kemudian kebijakan self-sufficiency. Apa itu self-sufficiency? Adalah memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri. Jadi rakyat diminta untuk memenuhi kebutuhan sendiri, menanam sendiri, untuk makan sendiri ya. Dan kemudian sudah itu diwajibkan tetap adalah setoran wajib ya. Setoran ekonomi, setoran wajib fisik,
dalam bentuk kerja, yakni Romusa, kemudian merosotnya produksi pangan dan kelaparan. Sungguh-sungguh menderita rakyat Indonesia untuk dipaksa melayani Jepang karena Jepang sedang fokus pada perang Asia Raya atau Asia Pasifik. Sorry, next. Dari segi sosial ada lahirnya Romusa tadi, oke, kita tahu. Kemudian ada Jugo Nianfu, ini yang belum pernah kalian dengar ya. Adalah wanita penghibur para tentara Jepang. Karena tentara Jepang mereka nggak bawa istri, jadi ya itulah. Kemudian rakyat Indonesia ya, gadis-gadis Indonesia yang perempuan dijadikan sebagai wanita penghibur. Mereka punya bilik-bilik seperti itu ya. Oke, nggak usah terlalu panjang. Sistem pendidikan makin memburuk ya. Karena tidak terlalu diperhatikan karena mereka fokus perang. Kemudian bahasa dan stratifikasi nasional ini berdampak positif karena golongan bumi putra di atas golongan orang Eropa. Inilah yang membuat Indonesia kemudian simpatik sebetulnya di awal-awal karena Indonesia ditempatkan di atas orang-orang Eropa. Nah, itu kan luar biasa. Kemudian dari segi kebudayaan ada budaya keras dan disiplin, itu memang ciri khas Jepang dan kemudian diterapkan di Indonesia. Berdirinya pusat kebudayaan Jepang atau Keimin Bankei Shidoso ya. Atau kalau sekarang adalah taman remaja ya di Indonesia sekarang. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf karena videonya memang agak panjang karena materi kita agak banyak ya. Tapi ini mau nggak mau harus dibuat satu pertemuan ya, karena nanti ini baru awal, nanti kita akan fokus pada kemerdekaan sebetulnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.